Baik lagi sama gue Yoko di channel Yoko FW. Oke, buat kalian yang harus beraktivitas keluar ataupun harus keluar ruangan, gue harap sih kalian selalu menjaga jarak dan selalu menggunakan masker dan selalu cuci tangan dengan sabun ya guys. Di video kali ini gue nggak bakal review makanan ataupun pergi kulineran, tapi di video kali ini sih gue mau bahas tentang sejarah makanan. Mau tahu sejarah makanan apa yang mau gue bahas di video kali ini? Jika kalian penasaran ya silahkan lanjut aja nonton videonya. Oke, sebelum lanjut nonton video ini, gue mohon bantuannya buat kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah sini dan like video gue ya guys. Oke. Di video kali ini gue mau bahas tentang sejarah ikan asin. Ya, ikan asin yang biasanya kita makan sama sambal ataupun lalapan ataupun sayur asem, ternyata ikan asin punya sejarah yang cukup panjang ataupun ya cukup tua di Indonesia. Jadi dimulai ataupun pada abad ke-8 Masehi, ternyata masyarakat Jawa kuno sudah mengemari yang namanya ikan asin. Jadi ikan asin udah digemari cukup ramah oleh masyarakat Jawa kuno guys. Terus ikan asin sendiri terbuat dari daging ikan yang diawetin dengan menggunakan garam yang banyak. Jadi ya nggak heran sih kalau misalnya ikan asin tuh rasanya asin, soalnya diawetinnya juga pakai garam. Kayak udah jadi asin deh. Terus dengan metode ini daging ikan yang biasanya buat bakal busuk dalam waktu yang singkat akan bertahan lama karena sudah diawetin dengan metode pengawetan ini ataupun diawetin dengan garam. Jadi walaupun kita tidak harus memasukkannya ke kulkas ataupun didinginin atau dibukuin, ikan asin tuh bakal bertahan lama. Jadi walaupun kita gretakin di suhu ruangan yang biasa ataupun kita biarin aja, dia tuh nggak bakal busuk. Jadi ya kita nggak heran aja sih kalau misalnya kita ke pasar terus nemu ikan asin yang tatampah gitu kan, digeletakin aja kan nggak bakal busuk ya guys. Terus juga dia bakal terhindar dari pembusukan oleh beberapa serangga kayak ulet, lalat ataupun serangga yang lainnya yang dapat merusak bahan makanan. Di Indonesia sendiri metode pengawetan udah ada sejak zaman Neolitik ataupun zaman batu. Nah, di zaman tersebut udah ada cara-caranya. Cara-caranya itu seperti dijemur, terus disalai, dibumbui, terus diapain lagi tuh? Gue lupa. Diasinin. Nah, yang terakhir. Terus cara-cara tersebut berlanjut ke zaman Hindu Buddha, di mana dibuktiin dari beberapa prasasti yang menyebutkan makanan yang diawetkan. Jadi itu tuh dibuktiin dari beberapa prasasti yang ditemuin oleh para arkeolog gitu. Terus jadi nabrak terus. Oke. Para arkeolog dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, mereka menyimpulkan ataupun mengkaji ataupun memusatkan pada kajian prasasti Jawa kuno. Jadi mereka menyimpulkan bahwa dahulu masyarakat Jawa menyebut ikan yang diasinkan dengan istilah kata girih dan berkembang menjadi gereh. Dan hingga saat ini ataupun sampai saat ini, kata gereh ataupun istilah gereh itu masih dipakai masyarakat Jawa untuk menyebut ikan asin. Jadi kalau kita misalnya ke Jawa nih ya guys, kita mau beli ikan asin, kita sebut aja gereh. Nah, pasti dikasih ikan asin, nggak yang lain pasti. Terus berlanjut ke tahun 902, di mana olahan ikan udah jadi lauk pauk pendamping nasi pada perayaan
penetapan perayaan atau peresmian sima ataupun candi. Oh, desanya itu di desa Pangumulan. Ini pun dibuktikan ataupun dijelaskan oleh sebuah prasasti yang bernama Prasasti Pangumulan. Nah, di situ juga ada beberapa ataupun dijelaskan beberapa ikan yang diasinkan seperti ikan bawal, ikan layang, ikan pari, dan ikan kembung. Nah, jadi ikan-ikan itu ternyata udah sangat lama ya guys diasinin ataupun dijadiin ikan asin. Udah dari zaman dulu. Terus selain ikan laut, ternyata ikan air tawar juga ikut diasinin loh guys. Itu juga tertulis ataupun terbuktikan oleh sebuah prasasti yang namanya Prasasti Rukman. Itu sekitar tahun 829 ataupun 907 Masehi. Nah, dari data kedua prasasti tersebut, yang tadi Prasasti Pangumulan A dan B dan Prasasti Lukman, kedua prasasti tersebut memuat aktivitas ataupun kayak kegiatan penetapan perayaan peresmian sima ataupun candi, maaf salah ngomong gue. Terus berlanjut lagi ke abad ke-8 sampai ke abad ke-11, di mana pada masa Jawa kuno di dalam pasar Punamasa ataupun Mataram Kuna dijelaskan ataupun diungkapkan oleh seorang arkeolog yang bernama, maaf ya gue contek dulu ya, Titi Surti Nastiti. Dia mengemukakan ataupun berpendapat bahwa ikan asin telah menjadi sebuah komoditi pasar yang sangat dia berpendapat bahwa ikan asin merupakan salah satu komoditi pasar pada saat itu. Komoditinya dari masyarakat Jawa Pesisir, ataupun yang kalau kalian nggak tahu tuh, masyarakat Jawa Pesisir tuh kayak masyarakat yang tinggalnya di dekat pantai-pantai loh guys. Udah gitu, selain dijual di pasar yang berada di daerah tepi sungai, ikan asin juga dibawa ataupun didistribusikan ke daerah pedalaman melalui jalur sungai memakai perahu. Jadi mereka juga selain menjualnya di pasar yang sentral juga, mereka juga menjual ikan asin ke daerah pedalaman dengan menggunakan transportasi perahu melalui jalur sungai, ataupun yang disebut pada zaman itu maparahu, sebutannya itu. Ini juga tertulis ataupun kayak gitulah, pokoknya tertulis pada prasasti. Terus ada juga Prasasti Talang yang bertahun 825 ataupun 903 Masehi, menyebutkan adanya kegiatan adanya tempat tambang yang menghubungkan kedua tepi sungai bagi perahu yang menaikkan penumpang ataupun barang. Nah, kayak gitu guys. Ikan asin telah menjadi komoditi yang sangat penting di zaman Indonesia kuno. Terus ikan asin juga menjadi barang dagang di pasar yang hanya buka di hari-hari tertentu. Jadi mungkin ikan asin tuh dijual di hari-hari tertentu. Kalau misalnya hari ini tuh jualan apa gitu,
Nanti hari Senin atau Selasa jualnya ikan asin, 1 hari doang gitu khusus. Udah gitu nggak ada sebuah di zaman tersebut juga nggak ada yang menjelaskan bagaimana ataupun cara untuk menilai ataupun membeli ataupun menjadi alat alat sebuah tukar menukar pada zaman tersebut. Dan diperkirakan di zaman tersebut menggunakan alat tukar ataupun uang mata uang pesis. Mata uang pesis tuh yang kayak, kalau kalian pernah nonton film-film Cina tuh yang uangnya tuh koin tapi tengahnya bolong, kayak mirip kayak permen plong itu loh guys. Terus kita berlanjut lagi ke zaman kolonial Belanda dan zaman Jepang, zaman penjajahan. Ikan asin sendiri di waktu itu dianggap adalah makanan yang sangat mewah. Karena masyarakat Indonesia biasanya memakan ikan asin dengan menggunakan tiwul ataupun dengan dedaunan. Dedaunan tuh kayak lalapan loh guys. Nah, berlanjut lagi ke zaman kemerdekaan. Masyarakat Indonesia pun masih kesusahan untuk mencari makanan ataupun mencari bahan makanan. Gue nyontek dulu ya guys. Namun tidak demikian dengan ikan asin, karena ikan asin bisa didapat dengan mudah. Tidak seperti zamannya yang tadi tuh, yang zamannya kolonial Belanda ataupun zaman sebelum zaman kemerdekaan. Jadi kalian tuh beruntung hidup di zaman sekarang. Jadi kita bisa makan apa aja dengan enak. Di zaman dulu, zaman kemerdekaan, susah untuk mencari makan gitu guys. Masyarakat dan ada juga kebiasaan masyarakat Pulau Jawa yang memakan ikan asin dengan singkong dan sambal. Terus cara pengolahannya juga unik loh guys. Jadi ikan asin tuh dibakar di depan tungku buat masak. Kalau di bahasa Sundanya tuh kayak hau gitu. Aduh jatuh. Kayak hau. Jadi buat tempat buat masak gitu kan, zaman dulu kan masaknya belum pakai kayak kompor gas ataupun kompor minyak. Jadi mereka tuh masaknya itu pakai perapian yang bentuknya yang ya begitulah. Terus dimasukin kayu. Itu tuh di depannya dibakar ikan asin. Nah, berlanjut ke zaman sekarang. Kalau zaman sekarang sih ikan asin udah digemari. Jadi dari Sabang sampai Merauke mereka kayaknya udah tahu sama yang ikan asin dan mudah didapat, dan kita bisa pesan di online ataupun cari di Shopee ataupun di Tokopedia. Terus cara teknik pengasinan sendiri udah ada sejak zaman Neolitik atau zaman purba. Maaf sedikit agak cadel. Ide tersebut berupa pengawetan makanan yang tidak hanya dimakan mentah-mentah. Jadi tuh di zaman batu itu makanan tuh dimakan mentah-mentah ataupun dibakar atau dipanaskan dengan batu, tetapi juga sudah dipanggang ataupun direbus. Jadi zaman batu itu udah dipanasin, terus dibakar, terus dipanggang, dan bahan makanan mulai diawetkan dan dijemur, disalai, diasinkan, dan dibumbui. Jadi mulai sejak zaman batu udah ada caranya buat menemui cara pengawetan itu sendiri. Kalau zaman modern sekarang, cara pengasinan atau penggaraman dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris salting, bukan yang salting salah tingkah, bukan ya guys, maaf adalah pengawetan yang menggunakan garam pangan yang kering. Cara pangan yang kering, jadi
Cara tersebut berkaitan dengan pengasaman. Jadi apa? Gue lupa contekannya. Cara tersebut berkaitan dengan pengasaman atau kayak misalnya penyimpanan makanan dengan air garam. Dan metode ini merupakan salah satu bentuk dari curing, bukan conjuring ya, curing. Jadi curing itu sebuah teknik pengawetan makanan. Dan cara curing dan cara itu yang tadi yang gue jelasin tadi itu merupakan salah satu metode yang tertua dalam menyajikan makanan. Dan ada dua lagi makanan yang diawetkan dengan menggunakan dengan menggunakan garam yang signifikan ataupun dengan menggunakan garam yang sangat banyak. Dalam sejarah ikan asin biasanya kod asin ataupun ikan kod asin gitu ya. Terus ada yang namanya bacon. Bacon itu kayak daging sapi atau daging sapi kalau nggak salah yang diawetin juga pakai garam dan sayuran dan kacang. Nah, sayur-sayur dan kacang juga ikut diawetin. Seperti kayak kacang panjang, kubis, terus apa ya? Ya kayak gitu-gitulah, bisa disajikan dengan cara di salting ini atau di penyimpanan dengan air garam. Terus metode pengawetan ini digunakan karena metode ini dapat membunuh mikroorganisme ataupun mikro kehidupan yang bisa bertahan hidup, yang berpotensial bertahan hidup dalam maaf salah. Jadi itu jadi teknik pengawetan dengan pengasinan ini dapat membunuh bakteri-bakteri yang dapat membuat makanan busuk. Jadi bakteri-bakteri itu tersebut tidak bisa bertahan dalam kadar garam yang sangat banyak. Jadi dia tuh bakal mati karena kebanyakan garam. Kayak mungkin kalau misalnya bakteri-bakterinya tuh kayak kena hipertensi atau serangan jantung karena kebanyakan makan garam gitu. Terus pada abad ke-19 ditemukanlah cara mencampurkan garam dengan nitrit atau bahasa kerennya tuh saltpeter. Susah banget sih ngomongnya. Yang membuat daging tetap berwarna merah. Jadi diawetin tapi tidak merubah warnanya. Ketimbang warna. Jadi kalau misalnya biasanya pengawetan itu merubah warnanya, dan dengan metode ini dengan metode saltpeter ini akan membuat daging berwarnanya tetap alami, dan para pembeli ataupun pelanggan di waktu tersebut sangat suka daging yang warna alami. Makanya digunakanlah cara yang ini. Jadi tetap seger, tetap warnanya alami, nggak merubah warnanya. Kalau kita makan ikan asin kebanyakan, kita bakal kena tapi kalau kita mengkonsumsi ikan asin lebih dari 3 gram, kita bisa menyebabkan kita kena darah tinggi ataupun yang disebut hipertensi, ataupun terlalu banyak makan ikan asin juga kita bisa membuat kita beberapa dari bagian tubuh kita ini bengkak. Jadi misalnya seperti kaki kita bengkak dan paru-paru kita bengkak. Oke?
Itu sejarah ikan asin yang bisa gue sampaikan. Tapi gue mau tambahan lagi nih. Kalau di ikan asin sendiri yang diasinkan di Indonesia, ada beberapa jenis ikan yang diasinkan seperti belut, hiu, kakap, lele, markaren, ikan mas, nila, sepat, teri, bandeng, japu tuh yang biasa emak-emak masak pakai limo atau jeruk limo, itu pakai garam, itu enak banget. Terus ada peda, selah, jambar sama jambar laut, dan pakang. Dah tuh, itu beberapa ikan asin yang diasinin oleh masyarakat Indonesia. Terus ada juga beberapa makanan yang menggunakan bahan dasarnya ikan asin, seperti ikan gabus kuah santan, terus ikan gabus goreng kering pedas, tumis tauge ikan asin, terus pepes ikan asin pedas singkong. Aduh, gue jadi ngomongin makanan-makanan itu gue jadi lapar. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini. Gue harap sih video ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu kalian yang ada di rumah. Jadi nggak hanya cuman kalian makan ikan asin aja, jadi ada tahu sejarahnya juga. Oke. Mohon maaf bila kata-kata gue ini ada yang salah, ataupun kalian bisa mengkoreksinya kalau misalnya ada yang salah ya di dalam penyampaian gue, karena kan gue bukan ahli ya guys. Jadi balik lagi, kalau kalian ini baca lagi juga. Oke, terima kasih buat kalian udah nonton video gue dari awal sampai terakhir, dan gak lupa lagi gue ingetin buat klik tombol subscribe dan like video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, share video gue ke teman-teman kalian, gue gak bakal nolak. Oke, sekian dari video gue, terima kasih dan dah.